Oke, baiklah, kita akan melanjutkan kuliah kita mengenai beta oksidasi. Ini merupakan hal yang penting. Tadi sudah saya jelaskan bahwa beta oksidasi itu dalam satu siklus akan melalui 4 kali tahap, di mana dalam satu tahapan itu akan dihasilkan satu NAD dan satu FAD. Jadi kalau misalnya kita punya C16, maka akan dipotong menghasilkan 8 asetil-CoA, kemudian akan masuk ke dalam siklus TCA sebanyak 7 kali. Jadi otomatis maka akan dihasilkan energi 7 NAD dan 7 FAD. Ya. Saya akan share screen kembali. Nah, jadi ini tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau kita punya C sebanyak 16, kalau kita punya C sebanyak 16, maka akan dihasilkan asetil-CoA sebanyak 8 asetil-CoA, karena asetil-CoA ini merupakan senyawa yang memiliki 2C. Artinya kalau berasal dari asam palmitat yang memiliki C16, artinya dia akan dipotong menghasilkan 16 bagi 2, yaitu akan menghasilkan 8 asetil-CoA. Dari 8 asetil-CoA ini dia akan masuk ke dalam siklus beta oksidasi sebanyak 7 kali, ya. Tadi sudah saya jelaskan 7 kali itu dari mana saja, ya. Tahapannya, kemudian akan dihasilkan banyak NAD dan FAD dalam satu kali siklus. Nah, ini tadi siklus-siklus di mana proses FAD dan NAD dihasilkan. Pada tahap pertama dihasilkan satu FAD, kemudian pada tahap kedua tidak dihasilkan energi, pada tahap ketiga dihasilkan energi dalam bentuk satu NAD, pada tahap keempat juga tidak dihasilkan energi. Oke. Dengan demikian, kalau kita memiliki asam palmitat yang C-nya adalah C16, sehingga dia akan melalui 7 kali siklus, ya. Kenapa 7 kali siklus? Tadi sudah saya jelaskan, ya. Nah, jadi 7 kali siklus ini tentu akan menghasilkan 7 FAD, karena dalam sekali siklus dihasilkan 1 FAD, maka 7 kali 1, maka akan dihasilkan 7. Kemudian dalam sekali siklus akan dihasilkan 1 NAD, maka kalau ada 7 siklus, maka akan menghasilkan 7 NAD. Oke, cukup jelas ya. Nah, jadi dari hasil bersih dari reaksi beta oksidasi ini, maka akan dihasilkan 7 FAD, kemudian 7 NAD, 7H+, dan jangan lupa yang lebih penting lagi adalah 8 asetil-CoA. Oke, jadi kita akan memiliki 8 asetil-CoA. Sementara dari reaksi beta oksidasi ini, seperti 7 FAD dan 7 NAD, ini tidak perlu dijabarkan kembali, karena sudah cukup jelas asalnya dari mana, tadi sudah saya jelaskan. Yang kita akan jabarkan itu adalah asetil-CoA yang sejumlah 8. 8 asetil-CoA ini nanti akan menjadi apa saja, ya. Oke. 8 asetil-CoA ini selanjutnya akan, ini yang jumlah asetil-CoA tadi. Ya. Asetil-CoA ini selanjutnya akan masuk ke dalam siklus TCA. Oke, ini adalah siklus TCA atau disebut dengan siklus Krebs, ya. Ini merupakan siklus yang sudah sangat familiar, ya. Saya yakin kalian sudah hafal semua tahapan-tahapannya, kemudian enzim-enzimnya apa saja, kemudian hasil-hasilnya apa saja dari setiap reaksi ini. Nah, asetil-CoA yang berasal dari beta oksidasi ini posisinya ada di sini, ya. Ini adalah asetil-CoA dari beta oksidasi, kemudian akan masuk ke dalam siklus TCA. Oke, sebelum saya menjabarkan berapa energi yang dihasilkan dari C16, maka saya akan menjelaskan bagaimana energi yang dihasilkan dalam satu siklus, ya, dalam satu siklus, ya.
Jadi pada saat satu asetil-CoA masuk ke dalam siklus TCA atau siklus Krebs, berapa energi yang dihasilkan ya. Oke, jadi asetil-CoA ini selanjutnya akan dikondensasi dengan senyawa yang disebut dengan oksaloasetat, akan menghasilkan sitrat. Nah, asam sitrat ini kemudian akan berubah menjadi senyawa akonitrat. Perubahan sitrat menjadi akonitrat ini tidak dihasilkan energi. Oke, berikutnya dari senyawa akonitrat akan berubah menjadi isositrat. Senyawa ini juga tidak dihasilkan energi. Tahap berikutnya, ini adalah tahap penting karena tahap ini adalah tahap yang dihasilkan energi. Nah, di mana perubahan isositrat, ini ya, perubahan isositrat berubah menjadi alfa ketoglutarat. Jadi sekali lagi, perubahan isositrat menjadi alfa ketoglutarat, ini dihasilkan satu senyawa NAD. Ini yang menjadi penting ya. Jadi, kalau kita hitung dari satu siklus TCA maka akan dihasilkan NAD ya. Jadi NAD, oke saya tulis dulu NAD-nya ada berapa. Kita hitung terlebih dahulu NAD-nya ada 1. Ini adalah NAD yang dihasilkan dari perubahan isositrat menjadi alfa ketoglutarat. Oke. Berikutnya adalah perubahan alfa ketoglutarat. Berikutnya adalah perubahan dari alfa ketoglutarat. Ini alfa ketoglutarat menjadi ini perubahan alfa ketoglutarat menjadi senyawa suksinil-CoA ya. Ini ya, sebentar. Ini adalah perubahan di mana juga dihasilkan energi ya. Oke. Perubahan alfa ketoglutarat ya menjadi suksinil-CoA ini akan dihasilkan CO2 saja. Jadi tidak dihasilkan energi ya, tidak energi. Berikutnya perubahan dari suksinil-CoA menjadi suksinat, ini tahap ini merupakan tahap yang penting. Kenapa? Karena dihasilkan energi yang disebut dengan GTP ya, disebut dengan GTP ya, dihasilkan GTP. Perubahan berikutnya adalah suksinat menjadi fumarat ya, ini perubahan suksinat menjadi fumarat. Ini dihasilkan energi karena di sini ada terjadi perubahan dari FAD menjadi NAD ya, dari FAD menjadi NAD. Dengan demikian energi yang dihasilkan dari siklus ini adalah 1 FAD ya. Jadi ada 3 jenis energi dari reaksi ini, ada NAD, 1 NAD, kemudian 1 GTP dan 1 FAD. Oke, berikutnya perubahan dari fumarat menjadi malonat ini tidak dihasilkan energi atau tidak dihasilkan apa-apa. Oke, tahap berikutnya ini merupakan tahap yang penting di mana perubahan dari senyawa malonat menjadi senyawa oksaloasetat ini juga dihasilkan senyawa yang namanya NADH2. Oke ya. Jadi dengan demikian energi yang dihasilkan dari reaksi ini apa saja? Kita akan hitung dulu satu-satu. Oke, kita akan hitung satu-satu. 1 NAD dari perubahan isositrat menjadi alfa ketoglutarat. Oke, berikutnya 1 NAD perubahan dari malonat menjadi oksaloasetat. Berikutnya 1 FAD perubahan dari suksinat ke fumarat. Kemudian 1 GTP perubahan dari senyawa suksinil-CoA menjadi suksinat, kemudian 1 NAD perubahan dari alfa ketoglutarat ke suksinil-CoA ya, dari suksinil-CoA. Jadi kalau kita hitung adalah NAD-nya ada 1, 2, 3. Jadi dalam satu kali siklus banyaknya NAD ada 3. Oke. Kemudian GTP-nya ada berapa? GTP-nya ada 1. Oke, FAD-nya ada berapa? FAD-nya ada 1 juga. Oke. Ini sekali masuk ke dalam siklus TCA, maka akan dihasilkan sebanyak 3 NAD, 1 GTP, 1 FAD. Jadi 1 asetil-CoA. Sementara dari atom C asam palmitat dia memiliki C16 yang artinya dari hasil beta oksidasi
akan dipotong menjadi 8, maka akan dihasilkan semuanya dikalikan 8. Ya, semuanya dikalikan 8. Oke. Ini juga dikalikan 8. Oke. Ini juga dikalikan 8. Oke ya. Jadi ada 8 kali 3 NAD, 8 kali 1 GTP, 8 kali 1 FAD. Sehingga dari C16 akan dihasilkan NAD sebanyak 24, ya, NAD-nya akan dihasilkan sebanyak 24, GTP-nya sama dengan 8, kemudian FAD-nya sama dengan 8. Ini adalah energi bersih yang dihasilkan dari perubahan asetil-CoA menjadi energi pada siklus TCA, ya, dari C16. Oke, cukup jelas ya. Oke. Dengan demikian, kalau kita punya catatan seperti ini, ini tadi ada 8C. Oke, kita kembali ke angka ini. Oke, cukup jelas ya. Jadi dari siklus TCA akan dihasilkan 8 molekul GTP. Dari mana tadi kita sudah didapatkan angkanya, tadi sudah tahu. Sudah saya jelaskan stepnya di mana dihasilkan GTP. Kemudian akan dihasilkan 24 NAD. 24 NAD ini diperoleh dari 3 kali 8. Tiganya dari mana saja? Tadi sudah saya jelaskan, perubahan alfa ketoglutarat, perubahan susinil-CoA, dan perubahan dari fumarat menjadi oksaloasetat, ya, sehingga menjadi 8. 4 kali 8. Kemudian ada 8 FAD. 8 FAD ini dari mana? Tadi juga sudah saya jelaskan, dari susinil-CoA menjadi fumarat. Jadi cukup jelas. Dengan demikian kalau kita totalkan dari seluruh energi dari C16 ini, maka akan diperoleh total energi jumlah NAD-nya. Ini yang kita akan hitung. Yang pertama adalah NAD. NAD 24. 24 ini dari siklus TCA ditambah 7 NAD. 7 NAD ini dari mana? NAD 7 ini diperoleh dari beta oksidasi, maka akan menjadi 24 ditambah 7 akan menjadi 31. Ya, jadi artinya kalau kita punya C16 yang akan dioksidasi secara sempurna dari beta oksidasi dan dari siklus Krebs akan menghasilkan 31 NAD. Cukup jelas? Berikutnya FAD. FAD-nya adalah 8 FAD. 8 FAD ini diperoleh dari perubahan asetil-CoA ke dalam siklus Krebs ditambah 7 NAD. Ya, 7 FAD. 7 FAD ini dari mana? Ini berasal dari pemutusan beta oksidasi. Sehingga total FAD yang dihasilkan adalah 8 ditambah 7 menghasilkan angka 15. Oke, berikutnya adalah GTP. GTP tidak usah dihitung lagi karena cukup hanya ada satu saja dari setiap siklus, sementara pada beta oksidasi tidak dihasilkan GTP, sehingga GTP hanya 8 saja. Oke, kalau kita hitung berapa total energi yang dihasilkan dari C16, maka adalah total energi dari FAD, NAD, dan GTP. Sementara NAD akan menghasilkan 3 ATP, sehingga di sini akan diperoleh angka 31 kali 3 akan menghasilkan 93 ATP. Sementara FAD ini nilainya sama dengan 2 ATP, sehingga 15 dikali dengan 2, ini 2 ATP menjadi 30 ATP. Kemudian dari GTP ini 8 GTP. 1 GTP akan ekuivalen dengan 1 ATP, sehingga akan menjadi 8. Jadi hasil energi bersih yang dihasilkan adalah 93 ditambah 30 ditambah 8, ya, ditambah 8. Sehingga jumlahnya menjadi 100. Ini ya. Ini 8 tambah 3 sama dengan 11. Jadi akan menghasilkan 131, ya. 31 energi kotor, ya. 31 masih harus dikurangi. Dikurangi berapa? Dikurangi 2, ya. 2 ini dari mana?
dua ini adalah energi yang diambil pada saat fatty acid ini, asam palmitat, masuk ke dalam mitokondria. Tadi sudah saya jelaskan, di dalam mitokondria itu ada matrik bagian dalam dan matrik bagian luar, di mana di setiap masuk ke dalam matrik ini memerlukan 1 ATP, ya, sehingga harus dikurangi 2 karena dia ada di matrik bagian dalam. Jadi dengan demikian energi bersih yang dihasilkan dari oksidasi sempurna asam palmitat akan dihasilkan 129 ATP, ya. Jadi 129 ATP ini adalah energi yang bersih dari dihasilkan 131, ya. Cukup jelas ya. Nah, inilah yang saya bilang bahwa energi yang dihasilkan dari reaksi lipida itu sungguh amat besar. Sehingga kalau kita mengkonsumsi lipida, 1 gram lipidanya akan menghasilkan energi sebanyak 9 kilokalori. Itu hitung-hitungannya dari sini. Sementara kalau kita mengkonsumsi protein dan karbohidrat, per gramnya hanya dihasilkan 4 kilokalori saja. Jadi hitung-hitungannya dari sini, ekuivalensi kalori dan ekuivalensi dari kilokalori dan ekuivalensi dari ATP. Ya, itulah yang menyebabkan kenapa hasil ATP cukup besar ya. Saya kira sudah sangat jelas sekali. Oke. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana apabila di dalam bahan pangan itu mengandung asam lemak yang tidak jenuh ya. Artinya ada asam lemak yang memiliki rantai ganda ya, memiliki rantai ganda. Apa yang terjadi? Oke. Jadi rantai ganda pada asam lemak ini dalam bentuk asam lemak dalam konfigurasi cis ya, dalam konfigurasi cis. Oke. Jadi kalau kita punya asam lemak yang memiliki ikatan rangkap pada C9, maka proses oksidasinya pada C12 itu sampai C8, maka dia akan melalui proses yang sama seperti pada C sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Perbedaannya hanya pada metabolisme atau oksidasi pada C yang ganda saja. Ya, jadi di sini hanya perbedaan saja, tidak mempengaruhi energi yang dihasilkan karena hanya dibutuhkan 2 enzim. Ya, jadi enzim ini dibutuhkan untuk membantu beta oksidasi apabila di dalam lipida mengandung asam lemak yang memiliki C ganda. Ya. Sekali lagi tadi saya sudah jelaskan bahwa lipida di dalam alam, termasuk lipida yang kita konsumsi, itu dalam konfigurasi cis. Ya. Sementara di dalam beta oksidasi, konfigurasi lipidanya dalam bentuk trans. Sehingga diperlukan 1 enzim untuk merubah konfigurasi cis menjadi trans. Ya. Maka diperlukan enzim enoyl-CoA isomerase yang berfungsi untuk merubah konfigurasi cis menjadi trans. Ya, ini konfigurasi cis, ini konfigurasi trans. Oke, berikutnya diperlukan enzim tambahan kembali dengan enzim bernama 2,4 dienoyl-CoA hidratase untuk merubah konfigurasi D menjadi konfigurasi L. Ya, jadi dari hasil perubahan molekul dari konfigurasi trans itu ternyata dihasilkan konfigurasi D. Sementara di dalam proses beta oksidasi, konfigurasi enzim yang tersedia adalah enzim dalam konfigurasi L. Sehingga molekul dari bentuk posisi D harus dirubah menjadi posisi L terlebih dahulu. Ya. Jadi sekali lagi, apabila kita mengkonsumsi lipida yang mengandung asam lemak jenuh, tidak merubah energi, tidak mempengaruhi energi, cuman diperlukan 2 enzim tambahan. Yang pertama adalah enoyl-CoA isomerase yang berfungsi untuk merubah konfigurasi cis menjadi trans. Kemudian yang kedua adalah 2,4 dienoyl-CoA hidratase yang berfungsi untuk merubah konfigurasi dari D menjadi L. Ya. Jadi tidak mempengaruhi apapun. Oke. Berikutnya itu apabila asam lemak jenuh. Tetapi
Nah, ini perubahan-perubahan. Jadi kalau misalnya kita punya molekul seperti ini, maka pada saat kita degradasi pertama sama seperti alur standar, degradasi kedua alur standar, degradasi ketiga alur standar, pada saat degradasi keempat dan kelima, inilah yang diperlukan dua enzim tadi ya. Diperlukan dua enzim merubah cis menjadi trans dan merubah konfigurasi D menjadi L. Oke. Berikutnya ada satu hal lagi yang juga penting. Kalau tadi kan yang sudah saya jelaskan, asam lemak adalah asam lemak yang jenuh. Kemudian bagaimana kalau ada asam lemak tak jenuh. Berikutnya bagaimana juga kalau di dalam bahan pangan, ini hasil rekayasa teknologi, ada asam lemak yang berjumlah ganjil. Ya, kalau tadi kan C16 ya, memang idealnya asam lemak di alam itu adalah C genap semua kan. C4, C8, C6, C12, C10, C14, C18, C20, dan seterusnya. Tetapi dari hasil rekayasa teknologi juga bisa dibuat asam lemak berantai ganjil, ya, bisa 9, bisa 11, bisa 13. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana metabolismenya apabila kita mengkonsumsi asam lemak berantai ganjil, ya? Oke, kita lihat ya. Jadi dari degradasi Fa dengan jumlah C ganjil pada hasil beta oksidasi, maka akan dihasilkan asetoasetil. Kemudian asetoasetil akan dirubah menjadi propionil-CoA. Ya, jadi kalau asetil-CoA dia akan masuk ke siklus TCA kalau dia berasal dari asam lemak dengan jumlah 2, maka akan dihasilkan asetil-CoA. Sehingga dia masuk ke dalam siklus TCA melalui jalur asetil-CoA. Sementara kalau C-nya adalah C ganjil, maka akan dihasilkan sisa potongan dalam jumlah C3. Ya, dari jumlah C3 itu akan dihasilkan senyawa propionil-CoA. Jadi masuk ke dalam siklus TCA tidak dalam bentuk asetil-CoA, tetapi dia masuk dalam bentuk propionil-CoA. Ya, nah tentu ini akan mempengaruhi energi yang dihasilkan, ya, di mana propionil-CoA akan dirubah menjadi metilmalonil, baru berubah menjadi suksinil-CoA, baru masuk ke dalam siklus TCA. Jadi sekali lagi, propionil ini tidak secara otomatis masuk ke siklus TCA, tetapi dia propionil akan berubah menjadi metilmalonil, berubah menjadi suksinil, kemudian baru dia masuk ke dalam siklus TCA. Tentu energi yang dihasilkan akan berbeda ketika dia masuk melalui siklus TCA. Ini adalah perubahan penting dari perubahan suksinil sampai dari perubahan propionil menjadi suksinil-CoA, ya, di mana propionil-CoA harus dirubah menjadi senyawa metilmalonil. Dari metilmalonil ini baru akan dirubah suksinil-CoA. Nah, dari suksinil-CoA dia masuk ke dalam siklus TCA. Oke, kita masuk ke siklus TCA. Oke. Nah, dari mana dia bisa masuk ke suksinil-CoA? Jadi suksinil-CoA dia akan masuk melalui titik sebelah sini, ya. Jadi kalau asetil-CoA dia akan masuk ke siklus TCA tentu dari sebelah sini. Nah, karena kondisinya masuk melalui jalur suksinil-CoA, tentu energi yang dihasilkan dari putaran sebelah sini ini tidak didapatkan. Jadi energi ini tidak didapatkan karena dia masuk langsung dalam bentuk suksinil-CoA. Berapa energi yang hilang? Tentu NAD ini akan hilang, ya. Ini adalah NAD yang hilang, yang tidak diperoleh energinya. Apalagi terus ini yang dihasilkan adalah NAD di sini. Oke. Jadi kalau kita punya C3, ekor C3, tentu tidak dihasilkan energi yang sama karena energi yang sama hanya menghasilkan senyawa yang ada di sini saja. Oke, jadi hanya dihasilkan 1 NAD, 1 FAD, dan 1 GTP. Jadi kalau kita punya C sebanyak 17, ya, 17, maka siklus TCA, jadi kalau kita punya C17, kalau kita punya C19, tadi kan saya kasih contoh berapa? C16 ya. Kalau C16 energi yang dihasilkan, kalau C16 akan dihasilkan energi sebanyak 131, ya. Oke. Sekarang kalau kita punya C17, maka
dia akan masuk ke dalam siklus beta oksidasi tetap sebanyak 7 kali, tetapi banyaknya asetil-CoA yang dihasilkan itu 7 asetil-CoA, ya, 7 asetil-CoA, sementara yang satu bentuknya adalah malonil-CoA. Jadi yang akan dihasilkan 7 asetil-CoA, yang satu malonil-CoA. Nah, jadi yang 7 asetil-CoA ini energi yang dihasilkan akan sama seperti energi pada C16. Tetapi pada saat yang C3 ini atau propionil tadi, maka energi ini akan hanya didapatkan 1 GDP, 1 FAD, 1 NAD. Ya, silahkan nanti Anda menghitung sendiri, buatlah simulasi berapa energi yang dihasilkan dari C16. Ya, tentu nanti yang asetil-CoA tadi akan mengikuti perhitungan sama seperti yang sudah saya simulasikan, sementara propionil-CoA dia akan melalui jalur yang berbeda proses masuknya dengan proses pada asetil-CoA, ya, karena dia hanya akan menghasilkan 1 GDP, 1 FAD dan 1 NAD. Oke, jadi cukup jelas ya. Silakan nanti Anda latihan sendiri bagaimana menghitung kalau Anda mengkonsumsi dari C yang berjumlah ganjil, oke ya. Nah, tadi sudah cukup jelas, ini hanya review saja bagaimana lipida didegradasi. Ini adalah penjelasan dari bagaimana kita mengkonsumsi, kemudian di dalam usus dipecah-pecah, kemudian dirangkai kembali, kemudian dihasilkan sampai kilomikron. Terus dari kilomikron dia akan masuk ke darah dalam bentuk trigliserida yang dicampur dengan lipida. Kemudian dicampur dengan lipida lain dan dicampur dengan protein sehingga menjadi lipoprotein yang disebut dengan kilomikron tadi. Oke, kemudian selanjutnya di dalam darah dia akan masuk melalui beta oksida di dalam darah akan disimpan sebagai lapisan adiposa, ya, lapisan adiposa, kemudian masuk ke dalam darah, kemudian masuk ke dalam sel. Pada saat kondisi kita kekurangan energi langsung akan dirubah menjadi energi melalui beta oksidasi. Kalau kita dalam kondisi kelebihan energi, maka lipida yang kita konsumsi disimpan dalam bentuk triasilgliserol atau trigliserida yang disimpan dalam bentuk lapisan adiposa. Oke. Kemudian yang penting lagi proses masuknya lipida dari sitoplasma ke dalam mitokondria ini dibantu oleh senyawa disebut dengan asil karnitrin yang ini juga memerlukan energi pada saat membantu masukkannya. Kemudian setelah masuk ke dalam mitokondria baru akan dilakukan beta oksidasi yang terdiri dari oksidasi, hidratasi, oksidasi yang kedua dan diulisis tadi sudah saya jelaskan termasuk energi-energi yang dihasilkan. Oke, jadi itulah penjelasan. Nah, penjelasan mengenai bagaimana lipida didegradasi, ya. Itulah adalah penjelasan bagaimana lipida didegradasi dari asam lemak dari yang kita konsumsi kemudian masuk ke dalam darah, terus didegradasi melalui beta oksidasi dihasilkan asetil-CoA, kemudian masuk ke dalam siklus Krebs. Oke, ya.